nggak gede. Tidak sumber, cuma gede. Gas. Gas LPG Ditahok. Viral kan. Lagi viral dari sebelum-sebelumnya. bukan viral ya. Ditahok muncul ketika salah satunya momentum pemilu. Pemilu ya? Pemilu pasti banyak berita hoax. Berita bohong. Berita bohong. Serangan buzzer secara offline ya kan? Bukan online lagi. Banyak tipu-tipu ya. Bukan tipu daya wanita ya, enggak tipu daya politik ya namanya. Cerita dia yang jelek-jelek kan ya. Sebar sini. Ya, berita hoax. Wah, tulisannya. Enggak kasih counter di kampung ini banyak ya. Banyak. Maka pemirsa Apa yang mana? apa yang tahu Sampai benar. dapat mencegah diabetes. Hoax itu. Insya Allah. Valid. Oh, dari tahu kan. Karena rasanya asam. Kalau yang manis-manis tuh ya. Halo dokter. Sumber. Halo dokter. Halo dokter. Halo dok. Halo dok. Tuh aplikasi itu ada tuh kayak gitu. Apa bohong itu? Halo dok. Berarti kan hoax lah berita itu kan. Contoh. Contoh. Mana tuh berita-berita hoax tuh? Masyarakat tuh banyak termakan tuh berita-berita hoax. Contoh misalnya kayak berita-berita di media sosial, ya kan? Video lain, suara lain, ya kan? Masyarakat percaya di share di grup-grup gitu kan? Lagi zamannya AI. Nah, gitu kan? Tidak bisa diperkirakan. Sekarang VO3. VO3. Tidak lama lagi rilis VO4. Itu lebih canggih lagi. Apa? Nggak tahu hoax rendah. VO4 tuh, cuma yang VO3 udah nyata. Udah hampir mirip ya, kayak orang gitu kan. Video yang dikombinasikan dengan audio, jadilah itu skenario yang dibuat hanya dengan running text. VO3. Kali VO4 itu ya. VO4. Mungkin makan ini tidak pakai suap, langsung jawab seorang. Tapi kemarin ada kejadian tuh itu apa? Ini masuk penipuan ya sih, bukan hoax dan penipuan. Dari AI dia buat itu apa? Bukti transparan loh. Dari AI dan lebih nyata gitu mbak, bukti transparan sehingga ada lah orang yang pernah tipu gitu di kampung kita nih gara-gara bukti transparan palsu. Jadi di transfer cuma dia nggak ngecek gitu, tiba-tiba ya dah nggak tipu lah ini. Itu salah satunya sih sebenarnya Banyak sih. dari AI Itu udah penipuan berkedok transfer. ya. Jatuhnya kan hoax. Hoax. Tapi kok di kampung tuh yang sering itu dulu itu produk dia. Nah produk tuh dia jual produk, ngambil contoh dulu gitu kan. Contoh ini produknya kalau dipanaskan nggak ngapu-ngapu terus segala macam. Tapi memang kasih contoh tuh, itu produk yang betul. Tapi sekali datang habis. Nah banyak makan tuh biasanya tuh produk-produk kayak gitu. Termasuk waktu itu pernah ini apa ya kayak gelang gitu tuh. Katanya untuk kesehatan. Kalau Timbangan, juga timbangan. Dan itu banyak orang yang beli tuh untuk kesehatan atau itu ya pengaruhnya. Gelang-gelang secara logika sih masuk ya. Tidak kan ilmu marketing. Ada kandungan Semakin bagus polisnya, bagus apa namanya promosinya, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi beli gitu kan. Di kampung tuh kalau berita tuh cepat tersebar luas ya karena memang informasi dari mulut ke mulut tuh lebih cepat ketimbang digital kalau di kampung. Jadi pernah ada suatu kejadian tuh dia tuh cerita gitu kan apa namanya menginformasikan bahwa kawannya ada yang udah meninggal kayak gitu kan. Diinformasikan lah sampai sana sini. Tapi belum sampai pelayat tuh. Tadi iseng awalnya. Tadi aku ada ketemu gitu kan. Jadi banyak orang datang kan untuk memastikan hidup masih orang. Masih ada gitu. Sebenarnya keterlaluan. Kalau udah berkaitan dengan kematian meninggal kan terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim.
Tapi itu apa ya, mudah gitu dapat informasinya kalau di kampung itu. Nah sekarang udah ada digital, orang nyebar-nyebarkan aja tuh tanpa harus dibaca dulu kan. Klarifikasi Share. sebenarnya bukan apa yang namanya berita hoax, jatuh-jatuhnya fitnah nanti ya. Mm-mm. Apalagi yang namanya fitnah itu kan lebih kejam dari membunuh dia. Berarti Lagu. udah nah bunuh ya. Berita hoax. Berita hoax. Apalagi sekarang di kampung ada model kayak apa lembaga yang kayak wartawan inilah ya, wartawan kampung lah ya kan. Wartawan tanpa surat kabar. Tanpa surat kabar. Jadi dia memberitakan apa yang ada di kampung tuh. Bagus sih gitu kan. Berarti mulai berkembang di kampungnya. Cuma yang memang harus divalidasi adalah benar nggak nih beritanya. disampaikan. Jangan hanya mencari kesalahan saja gitu kan, tapi harus menunjukkan yang benarnya juga. Fakta dan data. Ya, kalau hanya cari yang salah-salah sih, ya maklum lah kan, yang benar ya bisa salah, bagi yang salah gitu kan. Pasti salah kan. Pasti salah. Apalagi kita sebagai mungkin masyarakat awam ini kan kadang-kadang langsung terima entah ya nih berita tanpa kita filter atau segala macam. Jadi akhirnya itu kan jadi kisruh. Nah inilah bahaya daripada berita hoax tadi. Ditambah lagi ini berita-berita yang karena mulut ke mulut tadi ya. Mulut ke mulut ini kan biasanya Santai lah. bisa berantai ini kadang-kadang ada pelecoknya gitu. Misalnya tadi ini informasi berkaitan dengan meninggal. Mungkin benar informasi meninggal, tapi nama orangnya yang biasanya bisa berganti karena salah dalam mendengar informasi tersebut. Nah itu biasanya juga terjadi nih kalau di kampung-kampung tuh, karena tadi pakai mulut ke mulut gitu. Kalau pakai media kan mungkin karena ditulis atau di voice note kan, yang kecil lagi kemungkinan salah. Banyak yang hal-hal kayak gitu terjadi tuh. Contoh umpamanya dia ada punya acara kecil-kecilan gitu kan ya, tapi dia merahasiakan tuh. Nah tapi yang timbul tuh aneh. Kau kemarin acara kata dia pas malam takbiran kan, malam takbiran loh, ikut takbiran gitu kan. Jadi sesuatu yang memang saat ini harus dilihatkan gitu kan, harus ada dapat validasi gitu, sehingga tak menimbulkan persepsi yang beda-beda. Itu yang terkadang menimbulkan berita hoax. Informasinya tak tepat gitu. Nah, saya ingat itu waktu di era-era tahun 2000-an gitu, salah satu berita yang paling menakutkan di kampung itu adalah ketika pembangunan jembatan tol. Nah, betul Ya kan? Artinya tumpahnya itu kepala gitu lah. Satu tiang itu berapa kepala yang masuk. Nah itu kan jadi menakutkan gitu kan. Kita pun jarang keluar rumah. Anak-anak pun jarang sekolah pun waktu itu tuh ngeri gitu kan. Karena memang jarak antara rumah dengan sekolah jauh, rumahnya tidak ada, jadi kan nanti sehingga takut. Nah itu yang dulu viral. Saya ingat dulu tuh Bang, waktu itu kita kan kalau anak kampung lah ya, sering main di tepi sungai, di sungai Kapuas gitu kan, renang-renang segala macam. Kalau ada speed katanya kan suruh lari gitu. Mana speed memang speed tambang ya. Apalagi ada orang baru yang masuk kampung. Itu bahaya. Bahkan tukang bakso pernah nggak ditakuti sama anak-anak. Tukang bakso kan kulit mangkok juga kan. Untungannya doang. Padahal orang mau jualan kan kasihan. Hanya karena berita-berita seperti itu. Tapi kalau di era dulu kan teknologi belum secanggih ini lah ya, maksudnya informasi itu lewat HP segala macam. Kalau dulu belum, dari mulut ke mulut. Bahkan tuh saya ingat betul juga waktu itu tuh ada apa namanya kayak jelmaan kelelawar, manusia berwujud kelelawar, sehingga kita pakai kalung tuh yang uang koin logam. Betul. Itu ditepuk di lubang pakai kalung, itu penangkalnya katanya. Karena kalau nggak pakai penangkal itu bisa diambil gitu. Mana tidak ada kain. Ada, cuma anehnya itu waktu itu tuh percaya gitu lah. Karena Ya memang zaman lah ya kan. dulu itu kan dia minim informasi lah ya kan. Sehingga ada sesuatu informasi baru ya udah setelah itu. Sekarang kan mereka bisa searching nih, cari nih yang benar enggak gitu kan, entah dari YouTube, Google atau lain sebagainya gitu kan, cari ya. Nah syukurlah sekarang pun juga sih masih beberapa orang yang mungkin baru kenal sosial media, kemudian baru apa namanya pakai HP Android, ya kan? WA bisa Facebook. Cepat sekali itu.
dengan berita-berita yang apa hoax itu tadi tuh langsung ditelan mentah-mentah gitu Pak. Nah ini kan juga perlu kita waspadai. Itu biasanya menyebar luas tuh, misalnya informasi didapatkan dari media nih, misalnya dari HP, nanti dia bersitulah dengan tetangga, sanak saudara kan, jadi saudara itu percaya dengan HP yang disampaikan, padahal belum tentu juga informasi yang disampaikan di HP itu betul gitu, Pak. Nah, tapi kalau sekarang tuh ada layanan WA itu yang memang untuk ngecek berita ini benar atau enggak, gitu. Ada tuh. Gitu. Tapi ada tipsnya tuh untuk biar ngecek benar atau salah gitu kan. Bahasanya itu kan Ada juga ya? ada tipsnya gitu kan, dari umpamanya dari dapat informasi itu kita ngecek, mungkin kalau sekarang ada digital kita ngecek bisa dari digital. Kemudian kedua, tipsnya itu kita tanya dari sumbernya, siapa yang nge-share di grup umpamanya, atau siapa yang jadi Sumber pertama ya. sumber Apalagi pertama. kalau di WA itu kan ada diteruskan berkali-kali. Nah itu kan. Karena terkadang kalau dia meneruskan dari grup sebelah ke sebelahnya gitu kan. Nah, kita tanyakan tuh, benar nggak informasi kau dapat di mana? Oh, aku dapat dari grup sebelah. Nah, itu perlu dipertanyakan. Ditanyakan. Tapi memang lebih enak sekarang memang ceknya melalui digital tuh. Enak, itu bisa kita copy paste gitu kan, kita masukkan ke Google atau pakai Google Lens gitu kan. Itu bisa. Saya lupa apa nama webnya kalau di WA tuh, ada layanannya dia. Enggak, kita klik Pengaduan lah ya. pengaduan itu ini benar atau enggak gitu. Hotline pengaduan WA. Ada. Cuma kapan yang sulit nih kan untuk yang tadi yang pengertian disampaikan, bang disampaikan tadi itu kan untuk orang-orang yang baru kenal yang media, ya mungkin dia baru kenal WA, baru kenal Facebook gitu kan, usahakan untuk ngecek kebenarannya gitu bang. Kadang-kadang dia untuk meneruskan chatnya itu bingung kan gitu, sehingga memang dari hal-hal yang seperti itulah yang biasanya itu tersebar berita-berita yang hoax tadi ini, berita-berita yang tidak benar gitu. Jadi kalau di kalangan-kalangan muda lah, misalnya kalangan muda yang tidak paham IT, paham teknologi itu kan pasti mencari lah. Iya. Tapi kalau di kalangan-kalangan memati misalnya orang tua yang tidak terlalu paham misalnya kan, biasanya tidak lagi dia memvalidasi atau mencari informasi, langsung ya disebarluaskan ke grup keluarga lah, grup apalah, reuni grup inilah. Pernah tuh ya banyak. Kalau sekarang saya lihat tuh berita tuh bukan hanya bentuknya teks yang menurut saya hoax gitu ya, hoax itu bukan. Tapi ada juga ya sekarang udah keren tuh bertransformasi ke video gitu kan. Padahal orang yang buat video itu hanya untuk kebutuhan konten. Nah, kebutuhan konten harus upload terus biar dia dapat adsense dan sebagainya. Nah, tapi kan dari video itu bisa kita simpulkan kayak sebuah informasi kan. Nah, tapi tanpa ditelaah, orang menganggap itu benar gitu. Nah, tahu bahwa sekarang AI sudah berkembang, tapi orang biasanya kadang salah memanfaatkannya. Ya kayak video kita lah kan. Keren sekali nih gitu kan. Padahal apa aja itu AI-nya gitu kan. Saya ingat dulu tuh di zamannya sebelum ada WA SMS. Tolong sebarluaskan ke 7 insya Allah. Kalau bau itu kan agama gitu kan, berbau agama gitu kan. Padahal secara nalar kita kayaknya ini makan sedot pulsa gitu nih kalau SMS nih kan. Sebarkan untuk ke sanak saudara. Kalau sebanyak satu kali. Kalau tidak disebarkan maka tunggulah azab. Juga gitu kan. Dan itu sempat ketemu gitu ya. Ketemu era itu gitu. Kalau yang era-era lahiran 90-an ke bawah pasti ketemu dengan era itu. Karena masih zamannya SMS ya. SMS. Gratis 1000 SMS ya lu. Sampai habis tuh. Kan? Ya itu banyak sering terjadi itu di zamannya SMS tuh. Sekarang nggak ada ya, sudah zamannya WA nih. Dah. Tapi kalau lebih ke penipuan sih ya, kayak banyak sekarang nih kan. Misalnya kayak undangan yang pakai web tuh. Iya. Kan pakai link itu kan undangan dibuka gitu tiba langsung ke misalnya rekening kita yang disedot uangnya segala macam, itu kan ada kejadian. Ada juga ya metode penipuan. Nah, yang kedua tuh biasanya orang misalnya chat sembarangan, tolong bantu, minta isikan pulsa segala macam. Itu kan banyak kejadian tuh. Bahkan ada orang yang dilataskan BA-nya segala macam gitu. Sekarang udah keren dia pakai telepon. Iya. Pakai telepon. Tapi kalau kita jawab pengerayau dimatikan dia. Dia pernah juga tuh. Dia bilang dulu pernah kejadian tuh kan nelpon. Halo Pak, ini saya dari kantor polisi nih. Anak bapak nih
Ya. apa segala macam gitu kan. Kalau kita ini belum nggak punya anak gitu Betul, kan. betul. Ya kita luruskan ya. Selama pulsa dia masih ada. Iya. Apalagi waktu itu lagi gabut-gabutnya. Enggak lah kan gitu. Kalau saya sendiri pernah dihubungi sama pihak bank, Pak. Ngakunya pihak bank dihubungi, ada dapat dana bantuan segala macam, suruh ke ATM. Ya, transfer balik tuh. Masuk kartu ATM, suruh apa lah. Saya ikuti omongan dia gitu kan. Tapi saya tidak lakukan apa yang disuruh. Betul. Iya kan ya. Ya akhirnya saya bilang, kok nak nipu betul-betul bang gitu, jangan sama orang yang sembarang, terus kita langsung ganti kan gimana. Salah dia pasti. Lewat bang, lewat gitu. Tetapi itu yang terkadang pakai telepon tuh nggak tahu ya, kayak ada hipnotisnya dia. Terkadang kalau orang yang Iya. sendiri gitu, kita apa tuh nggak sadar kita ngikuti apa yang diperintah dia lewat suara telepon tuh gitu. Nah tapi kalau kita ramai, kawan bisa menyadarkan gitu kan. Karena pernah kejadian tuh, dia Hipnotis. itu tadi sama bang kejadiannya tadi, ini anakmu kecelakaan apa butuh bantuan apa segala macam. Padahal anaknya ini baik-baik aja gitu kan. Baik-baik aja itu. Nah syukurnya ada kawan yang memang dengarkan dia di teleponan, disadarkan, ditepuk bahunya tuh. Kalau sadar dia. Banyak yang kejadian itu kan dia enggak memang kali sendiri kan. Jadi langsung ya kan tadi timbang lah kali dengan anaknya. Hampir tak ditransfer loh. Nah, kalau ditransfer malahan. Makanya sebenarnya kan bisa menghubungi anaknya, misalkan tahapan yang bisa dilakukan gitu. Tapi mungkin ada sugestinya. Gegabah gitu kan. Iya. Sehingga tidak konsen itu kan jadi peluang untuk penipu menguras duit gitu. Ini kan Jadi hati-hatilah artinya kan. Hati-hati. berkembangnya teknologi pun cara-cara orang untuk menyampaikan berita-berita hoax pun ya semakin meningkat caranya kan gitu. Makanya Punya trik ini gagal, ya trik yang lain. Kalau di WA tuh apalagi kalau kita ini khusus pagi ini nih. Biasanya kalau pengurus masjid ini pengalaman pengurus masjid tuh kan. Iya. Mereka galang dana atau apa kebutuhan apa, misalnya pembangunan apa segala macam, dicantumkanlah nomor rekening, kemudian nomor WA. Nanti dia pakai profil tuh, entah bupati apa, gubernur apa gitu kan, diambilnya foto profil, nanti dia chat. Kemudian setelah dia chat, dia bilang udah ditransfer, pakai dia editnya gitu lah, bukti transfernya tuh dia edit. Hanya saja kita perlu telitnya di situ. Kalau bukti transferan itu kan bisa diedit banyak lah media untuk edit itu kan. Sehingga kita harus teliti benar-benar. Termasuk fontnya apa segala macam. Nah kadang-kadang tuh singkat cerita dia langsung nih, tolong sisanya ditransfer ke nomor ini katanya. Kalau kita gegabah segera tuh tanpa kita konfirmasi ke bank benar nggak dana ini masuk dan segala macam. Terkadang kan kalau rekening masjid itu atau lembaga kan tidak ada yang bankingnya. Nggak ada yang backing. Jadi kita harus ke mesin ATM untuk ngeceknya. Nah kalau yang tidak kan langsung nih, gitu Langsung. kan. Langsung kirim balik. Banyak. kan kita di kampungnya kan susah kan untuk cari ngecek kan. Ada beberapa tempat ya. Intinya harus berhati-hati lah ya. Di era sekarang. Bahkan barang ini udah zaman dulu pun udah ada gitu. Iya. Cuma beda metodenya tidak Beda cara, beda cara. Hati-hati, waspada lah intinya. Waspada. Waspada.